Oke, halo semuanya. Pada video panjang di channel ini, saya hendak membahas tentang salah satu diktator paling terkenal sepanjang sejarah, yaitu Adolf Hitler. Ya mungkin banyak sekali channel lain yang sudah membahas beliau, tapi saya ingin mengurutkannya agar lebih lengkap dan lebih rinci, sehingga tidak ada lagi pertanyaan terkait tokoh paling kontroversial ini. Dan khusus orang ini, yang memang begitu kompleks, saya akan memisahkannya dalam playlist sendiri, yakni Seminggu Bersama Hitler. Di hari pertama, kita akan membahas bagaimana sih keluarga dan masa kecil Hitler, kira-kira antara tahun 1889 hingga 1908. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa subscribe buat Anda yang baru gabung. Dan mari kita bahas di Indra Bercerita. Adolf Hitler lahir pada tanggal 20 April 1889 di Brunau, sebuah kota kecil yang kini masuk ke teritori Austria, yang mana dekat dengan perbatasan Kekaisaran Jerman. Hitler lahir dari pasangan Alois Hitler dan Clara Pols yang memiliki sifat, ya bisa dibilang saling bertolak belakang lah. Nah, kita mulai dari ayahnya dulu, yakni Alois Hitler, yang lahir pada 7 Juni 1837 dari pernikahan yang tidak resmi, alias ibunya yakni Maria Anna Siegruber hamil di luar nikah. Sebenarnya sebelum usia 39 tahun, Alois ini menggunakan nama belakang ibunya yakni Siegruber, bukan Hitler. Ia menggunakan nama Hitler pada tahun 1876 untuk legitimasi dan mengklaim identitas ayahnya, yakni Johann Georg Hitler. Itu pun bukan Hitler yang kita tahu selama ini, tapi Hitler, bukan Hitler. Nah, sumber lain juga mengatakan bahwa pergantian nama Alois juga untuk memutus asosiasi namanya dari sang ibunda yang terkesan pedesaan dan kurang bergengsi lah. Mengingat karir Alois yang cukup oke sebagai pegawai bea cukai. Kalau dari sisi pekerjaan, Alois dikenal sebagai pegawai yang disiplin dan patuh pada aturan. Nah, kepatuhan dan disiplinnya ini ia terapkan juga di ranah keluarga. Sehingga Alois Hitler oleh para sejarawan digambarkan merupakan sosok yang keras, otoriter, dan memiliki regulasi emosi yang buruk. Ia dikenal sebagai sosok ayah yang dominan dan sering menggunakan kekerasan fisik dalam mendidik anak-anaknya. Dalam buku Explaining Hitler, The Search for the Origin of His Evil, karya Ron Rosenbaum, beberapa sejarawan berspekulasi bahwa kekerasan Alois mungkin berasal dari frustasi pribadi terkait latar belakangnya yang tidak jelas dan perjuangannya untuk mencapai posisi sosial yang lebih tinggi. Sehingga ia pun melampiaskan emosinya terhadap keluarganya, termasuk Adolf Hitler. Sekarang kita geser ke ibunya, yakni Clara Pols. Clara Pols diyakini oleh beberapa sejarawan merupakan sepupu jauh Alois. Clara lahir dari keluarga petani sederhana di wilayah Waldviertel dan menikah dengan Alois pada tahun 1885 serta menjadi istri ketika Alois. Berbeda dengan Alois, oleh beberapa sumber, Clara digambarkan sebagai sosok wanita yang lembut, penyayang, dan sabar. Ia begitu menyayangi Adolf Hitler dan seringkali menjadi penengah dalam konflik keluarga kecil mereka, sehingga menciptakan suasana yang harmonis di rumah, terutama karena rasa trauma Clara yang kehilangan 3 anaknya sebelum Hitler lahir, yang berarti itu adalah kakaknya Hitler. His father wasn't a very nice man, knocked Hitler around a bit. Because of that, Hitler's mother took on a very protective role. We can gather that much. He had a rather unhappy childhood. He had 4 siblings who died before he was born. Oleh sebab itu, Clara begitu protektif dan memanjakan Adolf Hitler. Apalagi di masa kecilnya, Adolf Hitler diceritakan sering sakit-sakitan. Ya mungkin karena kabutan jeneng paling yo. Lek cari wong Jawa sih ngono sih. Sebenarnya, di sini sudah terlihat konflik dari keluarga kecil ini. Alois temperamen, dominan, suka mengatur, sementara Clara protektif dan memanjakan. Jadi agak sedikit ribet ini menjadi Hitler kecil. Nah, sebenarnya hubungan Hitler dengan ibunya itu cenderung baik. Ya bisa dibilang positif lah ya. Tapi hubungannya dengan sang ayah yang baru penuh ketegangan. Karakter Alois yang seperti itu membuat Hitler tidak tumbuh menjadi anak yang patuh.
Malah ia menjadi anak yang keras kepala, pemberontak, dan memiliki minat yang berbeda dengan harapan sang ayah. Alois ingin Hitler menjadi seperti dirinya, yaitu sebagai pegawai bea cukai. Karena menurut Alois, pekerjaan sebagai pegawai negeri adalah pekerjaan yang stabil, terhormat, dan menjamin masa depan, serta idaman para mertua. BTW yang terakhir, tambahan saya sendiri ya. Sementara itu, Hitler sendiri ingin menjadi seorang seniman. Tentu saja alias kebakaran jenggot dong mendengar kenyataan ini, di mana cita-cita Hitler dianggap remeh, tidak realistis karena pekerjaan seni itu tidak jelas, tidak menghasilkan uang, dan tidak memiliki masa depan yang pasti. Mengutip dari buku The Psychopathic God, Adolf Hitler karya Robert G. L. Witt, perbedaan pandangan inilah yang membuat Hitler kecil dan Alois sering bertengkar. Bahkan, Alois menggunakan kekerasan fisik sebagai bentuk pendisiplinan serta untuk memaksa Adolf Hitler menuruti keinginannya. Namun, alih-alih menuruti ayahnya, Hitler kecil yang memang seorang pemberontak, ia tetap melawan dengan tidak serius dalam bersekolah. Sehingga ia mendapatkan nilai yang buruk dalam prestasi akademiknya. Pemberontakan secara pasif ini terus ia lakukan hingga Alois meninggal dunia pada 3 Januari 1903 di usia 65 tahun karena pendarahan paru-paru. Kematian Alois ini terjadi relatif cepat dan tidak terduga, serta menjadi peristiwa penting bagi Hitler kecil karena ia kehilangan sosok otoriter dalam hidupnya. Setelah kematian Alois, menurut buku Hitler, A Biography karya Ian Kershaw, Clara memutuskan untuk memindahkan Hitler ke sekolah yang ada di Steyr agar Hitler dapat belajar lebih baik dengan lingkungan yang baru. Namun tetap saja, Hitler tidak dapat menyelesaikan sekolah menengahnya dengan tuntas karena memang ia tidak termotivasi dengan pelajaran-pelajaran yang berbau administratif. He was an indifferent student, it has to be said. It was not that he was not very intelligent, he certainly was, but he was unable to focus. Bit of a loner, as he continued to be, but always a voracious reader. He read everything he could get his hands on, continued to do that. He created, in a sense, a kind of self-education, which was a bizarre bricolage of all kinds of sources of his own authorship. In other words, what he didn't get was really a coherent education because he didn't pay attention. Melihat anaknya begitu ingin menjadi seorang seniman, Clara pun mendukung Hitler sepenuhnya dan Hitler pergi ke Wina pada tahun 1907. Yang mana pada saat itu, Wina adalah pusat seni dan budaya Kekaisaran Austria-Hungaria serta menjadi tujuan impian bagi banyak para calon seniman. Selain untuk mewujudkan mimpinya, Hitler yang kala itu berusia 18 tahun juga mencoba untuk melepaskan diri dari lingkungan Linz yang mengingatkannya pada harapan Alois terkait menjadi pegawai negeri. Akhirnya, ia meninggalkan Clara di Linz dan mencoba mendaftar untuk ujian masuk ke Akademi Seni Rupa Wina. Akan tetapi, dengan hasil yang mengecewakan, yakni dia gagal dalam ujian pertama. Rapot penilaiannya mencatat bahwa Hitler tidak memiliki bakat yang memadai di dalam bidang seni lukis. Belum selesai meratapi kegagalannya, Hitler mendengar kabar bahwa ibunya didiagnosis kanker payudara. Hitler pun kembali lagi ke Linz untuk merawat ibunya. Bahkan, menurut keterangan dari Dr. Edward Bloch, seorang dokter Yahudi yang merawat Clara, Hitler sangat berdedikasi dalam merawat ibunya. Pada saat itu, dengan teknologi yang belum memadai, membuat kondisi Clara semakin memburuk. Hingga ia mengembuskan nafas terakhirnya di rumah mereka, yakni di Linz pada tanggal 21 Desember 1907. Tentu saja Hitler begitu terpukul dengan kenyataan ini, di mana satu-satunya orang yang begitu menyayangi dan mendukungnya menjadi seorang seniman harus pergi meninggalkannya. Bahkan, masih menurut dokternya, ia belum pernah melihat seorang pemuda yang begitu berduka seperti Adolf Hitler. Kematian Clara ini, menurut beberapa sejarawan, membuat Hitler dalam kondisi yang tidak aman, kecewa, bahkan mengubah pandangannya terhadap dunia yang begitu keras dan tanpa kompromi. Di tahun 1908, Hitler kembali ke Wina untuk mendaftar ke Akademi Seni Rupa Wina di kesempatan kedua. Dan lagi-lagi, ia gagal untuk masuk ke Akademi Seni Rupa. Bahkan kali ini, ia tidak lolos ke tahap ujian praktek melukis.
Dalam buku Hitler, A Biography, karya Ian Kershaw, setelah melihat portofolio gambar yang diserahkan Hitler, para penguji tetap menyimpulkan bahwa kemampuan Hitler dalam seni lukis kurang memuaskan. Bahkan, direktur akademis saat itu, yakni Profesor Christian, sampai menyarankan Hitler untuk mencoba arsitektur karena ia melihat potensi gambar Hitler yang lebih condong ke sketsa bangunan. Tentu saja ini menjadi momen yang tak terlupakan oleh Hitler karena ia sudah bersikeras membangkang dari sang ayah untuk menjadi seorang seniman, tapi gagal karena tidak dapat masuk ke Akademi Seni Rupawina bahkan hingga kedua kali percobaan. Belum lagi, ia juga masih menyimpan duka mendalam yang ia rasakan karena kehilangan sang ibu tercinta. Rentetan kejadian ini pun menghancurkan mimpinya serta membawa Hitler ke dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian dan akan kita bahas dalam episode berikutnya. Oh ya, BTW mungkin kalian pernah dengar cerita-cerita yang mengatakan tentang Hitler kecil, ya sekitar umur 5 tahunan lah. Ia pernah terjatuh di sungai Inn yang sedang membeku dan diselamatkan oleh seorang anak laki-laki lain. Hingga akhirnya anak laki-laki tersebut menyesali tindakannya setelah melihat kekejaman Hitler di era dewasa. Atau cerita yang mengatakan bahwa Hitler kecil juga pernah bermain di dekat rel kereta api. Akan tetapi, ia tidak mendengar ada kereta yang hendak lewat. Hingga akhirnya, ada seseorang yang menarik tubuh Hitler dan menyelamatkannya dari kematian. Cerita-cerita tersebut umum sekali diceritakan pasca meninggalnya Hitler atau setelah kekalahan Jerman di Perang Dunia II. Akan tetapi, keabsahan dari cerita ini tidak dapat diverifikasi. Atau bisa dibilang, cerita ini hanyalah karangan atau anekdot untuk mendramatisasi sejarah serta menciptakan rasa penyesalan kolektif akan hidupnya orang yang bernama Hitler. Oke, sekian pembahasan kita pada video kali ini. Kurangnya informasi atau perbedaan pandangan bisa kita diskusikan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Indra Muke, sampai jumpa.